demi mengembalikan marwah daripada Sultan Hamid II ini yang dituduh sebagai pengkhianat, sebagai kenil, macam-macam yang diusipnya. Begitu juga Abu Janda. Ini mulai juga berkeluar-keluar di video yang viral juga pada saat ini. Selain Hendro Priyono, selain Abu Janda, yang pemilik akun juga harus ditangkap. Ini persoalan bukan persoalan Islam, bukan persoalan rakyat Pontianak, ini persoalan seluruh bangsa Indonesia. Karena komunis tidak hanya menyasar Islam, komunis anti terhadap Nasrani, anti terhadap Katolik, anti terhadap Konghucu, anti semua kepercayaan. Bahkan Tiongkok itu negara tanpa ketuhanan dan tidak ada satupun anggota parlemen atau pejabat negara yang boleh memeluk agama tertentu di Tiongkok. Maka jangan pernah punya kebanggaan hari ini yang disasar Sultan Hamid sebagai target penghinaan, besok tokoh-tokoh lain dari agama lain yang akan dihina. Maka untuk itu bersatu atas nama bangsa negara kita menjaga konstitusi sosial ini, menjaga hukum ini agar ditegakkan, agar tidak mengusik rasa keadilan kita sebagai bangsa Indonesia. Takbir. Shalli ala Muhammad. Siapa yang diperkhianat? Siapa yang diperkhianat? Apakah mereka yang menjual aset negara atau Sultan Hamid kedua? Yang menjual aset negara. Siapa yang menjadi pengkhianat? Apakah mereka yang para koruptor atau Sultan Hamid kedua? Koruptor. Jelas jawabannya. Saya hanya memberikan pandangan karena Al-Fakir sangat miskin daripada pengetahuan, dan di sini banyak orang-orang alim, para cendekia, para pemikir yang ahli daripada hal ini. Maka yang kedua, Al-Fakir sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Sultan maupun Habib Rizal dan Habib Iskandar beserta tokoh-tokoh tadi, bahwa proses yang kita ajukan ialah masuk melalui proses hukum. Namun demikian kita juga harus melihat realitas yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Nusantara ini, bahwa kita tidak pesimistis atau tidak berkecil hati bahwa sesungguhnya ini akan mentah di tengah jalan, karena Islam mengabarkan la yata'assur rahillah innahu la yasur rahillah lil qaumil kafirin. Jangan pernah berputus asa. Orang yang putus asa itu orang-orang kafir, orang-orang yang mudah digoda oleh iblis. Maka untuk itu saya berpesan, sekalipun proses penegakan hukum ini acap kali mentah, terlebih seorang bernama Abu Janda yang disampaikan oleh Ustaz Rizal tadi, Habib Iskandar dan para tokoh tadi, beliau adalah warga negara yang tepat hukum sampai detik ini, kasus per kasus, bahkan sampai detik ini sudah jelas kasus-kasusnya, bahkan sudah dilaporkan, dan sampai saat ini Mabes Polri tidak juga menahan Abu Janda itu. Maka ketika melihat proses penegakan hukum, kita sadar bahwa sesungguhnya bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Jika bangsa ini atau negara ini sedang tidak baik-baik saja, maka ini PR besar bukan bagi Kesultanan Qadariyah saja, bukan hanya bagi umat Islam saja, karena kasus per kasus yang muncul mencuat tetapi tidak diselesaikan dan mengusik rasa keadilan itu sebenarnya adalah persoalan bangsa dan persoalan kita bersama. Seperti halnya ketika penghinaan terhadap Sultan Hamid II, maka sesungguhnya ini bukan persoalan umat Islam, bukan hanya persoalan Sultan Qadariyah dan keturunannya, bukan hanya persoalan rakyat Kalimantan Barat, tetapi ini persoalan tokoh bangsa yang sebenarnya manifestasi atau persoalan tersirat dan tersurat yang ada di balik ini, yaitu pelecehan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Membuat down setiap tokoh ini karakteristik komunis. Mereka menghilangkan sifat-sifat kebangsaan, menghilangkan nama-nama besar dari tokoh-tokoh pejuang bangsa. Dan hari ini Sultan Hamid yang disasar. Padahal tahun sebelum itu 98 pelajaran PSBB kita tentu ingat, sudah tidak ada lagi pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Anak-anak kita sudah tidak tahu siapa itu Tuanku Bonjol, siapa itu yang lahir di Bonjol, siapa itu Matulesi, Thomas Matulesi yang disebut dengan Patimura, siapa itu Sultan Hasanuddin atau Malembus Daeng Matawang yang dari Makassar, atau kita lihat Pangeran Diponegoro Kesultanan Diponegoro pertama yang tidak lain namanya juga Sultan Hamid.
Mereka sudah menghapus nama-nama tokoh-tokoh bangsa itu yang pada puncaknya bahwa generasi bangsa ini mulai tidak mengenal sejarah bangsanya, dan pada puncaknya hilang kebanggaan kita kepada bangsa dan negara ini. Maka untuk itu mereka menghilangkan giroh juang kita. Untuk itu seperti Habib Rizal sampaikan tadi, maka saya hanya berpesan bersatu. Ini persoalan bukan persoalan Islam, bukan persoalan rakyat Pontianak, ini persoalan seluruh bangsa Indonesia. Karena komunis tidak hanya menyasar Islam, komunis anti terhadap Nasrani, anti terhadap Katolik, anti terhadap Konghucu, anti semua kepercayaan. Bahkan Tiongkok itu negara tanpa ketuhanan dan tidak ada satupun anggota parlemen atau pejabat negara yang boleh memeluk agama tertentu di Tiongkok. Maka jangan pernah punya kebanggaan hari ini yang disasar Sultan Hamid sebagai target penghinaannya, besok tokoh-tokoh lain dari agama lain yang akan dihina. Maka untuk itu bersatu atas nama bangsa negara, kita menjaga konstitusi sosial ini, menjaga hukum ini agar ditegakkan, agar tidak mengusik rasa keadilan kita sebagai bangsa Indonesia. Takbir. Sallu ala Muhammad. Wa'afumikum, terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Akhir, bila mana salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena al-fakir miskin ilmu, miskin pengetahuan. Mohon untuk dikoreksi bila mana salah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Muslim yang peduli terhadap agama dan bangsanya, sampai-sampai muncul suatu kalimat yang luar biasa, hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air adalah bagian dari keimanan. Itu beliau realisasikan, bukan hanya berada dalam retorika bahasa, beliau lakukan itu. Oleh karena itu, justru sebaliknya, orang yang ingin menghinakan beliau, menghinakan para sultan, termasuklah Sultan Hamid kedua, itu adalah pengkhianat yang sejati. Saya mau tanya pada saudara-saudara semuanya, siapa yang pengkhianat? Apakah mereka yang menjual aset negara atau Sultan Hamid kedua? Jawab. Siapa yang dipengkhianat? Siapa yang dipengkhianat? Apakah mereka yang menjual aset negara atau Sultan Hamid kedua? Yang menjual aset negara. Siapa yang menjadi pengkhianat? Apakah mereka yang para koruptor atau Sultan Hamid kedua? Koruptor. Jelas jawabannya. Sultan Hamid memiliki jasa yang luar biasa. Perjuangan kawan-kawan senantiasa mentah dan mentah. Keturunan Qadariyah masyarakat Kalimantan Barat tidak menuntut untuk dihargai, tapi cukup jangan dihinakan Sultan kami. Takbir. Kalau tidak mampu memberikan, menyemitkan gelar seorang pahlawan, jangan dihinakan. Ini justru yang banyak dapat gelar-gelar pahlawan. Mereka para pengkhianat bangsa, para penista NKRI, para provokator yang sangat berpotensi bahasanya memecah belah umat seperti Abu Janda. Justru memecah belah umat. Kok dengan bebas mudah mulutnya mengatakan sesuatu yang senantiasa terbukti itu adalah memecah belah umat, memecah NKRI, termasuklah hadirnya kita di saat ini karena memang ada orang-orang yang memancing kita, yang akhirnya kalau kita bergerak mungkin dianggap kita yang memecah NKRI, padahal mereka para provokator itulah pemecah NKRI. Takbir. Oleh karena itu saya mengajak, ayo bersama-sama kita kawal para pelapor, tim hukum kita kawal terus, kita senantiasa hormat ta'zim kepada Sultan kita. Beliau masih punya kekuatan, beliau masih punya semangat, beliau sangat sayang santun kepada kita semua. Mari kita jaga pelihara beliau, mari kita jaga beliau, jangan sampai beliau juga diintimidasi, ditindas dan sebagainya. Nyawa harus kita persiapkan. Takbir. Untuk agama dan untuk negara, mari kita persiapkan itu semua. Jangan ada rasa takut. Kita gadaikan ini akidah, kita gadaikan ini keyakinan, kita gadaikan ini nyawa, karena untuk agama dan bangsa.
Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah para pejuang bangsa dan pejuang agama, dan harus kita jaga. Tak boleh satu pun yang menghina mereka. Takbir! Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, dan menjadi bahan renungan kita untuk berjuang bersama-sama. Jangan hanya bisa takbir, nanti kena di hadapan polisi kita mundur atau mohon maaf. Mari sama-sama kita. Terima kasih Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini benar-benar merasa mungkin cuman tidak di luar, tapi hati rasanya menangis terharu melihat respon yang sangat luar biasa ini. Dan pertemuan ini bukan cuma milik kita yang ada dalam ruangan ini, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di teras yang di halaman. Ada salah satu saudara kita di teras ingin menyampaikan juga masukan ataupun pandangan beliau. Silakan Bang Erwan, Ketua Permak Kalimantan Barat. Paduka Sultan yang saya muliakan, Pangeran Senegara yang saya hormati, seluruh tatanan kerajaan Keraton Qadariyah yang saya muliakan, khusus kepada seluruh para undangan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini tentunya kita berkumpul ini adalah mempunyai suatu makna. Kita berkumpul tanpa ada satu makna dan tujuan itu adalah sia-sia. Betul tidak? Takbir, Allahu Akbar. Saya menyarankan kepada Bapak Paduka Sultan supaya di dalam pertemuan ini Paduka Sultan dan Pangeran Senegara memberikan dan waktu kepada Kapolda Kalimantan Barat dalam batas waktu kapan ini diproses. Kalau tidak, kita akan turun bandiri di tempat ini. Percuma kita hadir di sini kalau itu tidak kita lakukan demi marwah masyarakat Kalimantan Barat dan marwah Keraton Qadariyah ini. Terima kasih Pak Sultan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwan, Ketua Persatuan Melayu Kalimantan Barat, atas semua sarannya. Untuk itu mungkin satu dua lagi mungkin kita perlu dengarkan. Setelah itu mungkin Sultan akan menyampaikan kesimpulan atau resum daripada pertemuan ini, yang tentunya kami berharap banyak apapun yang ingin disampaikan oleh Sultan tersebut dapat kita kawal dan kita backup secara bersama nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Tuanku Habib Mahmud Melvin Abu Bakar, sarjana hukum yang saya hormati. Yang terhormat Raja Tayang, Raja Kubu. Ini merupakan satu pendomen bagi kita semuanya. Tanpa raja-raja tidak ada Indonesia. Betul atau tidak? Betul. Saya berdiri di sini hanya menyampaikan, memberikan semangat kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat menyikapi kejadian-kejadian yang luar biasa. Mengapa saya sebut kejadian-kejadian luar biasa? Karena saya lihat ada seorang jenderal yang mengucapkan kalimat yang tidak elok. Sebenarnya jenderal itu harus menghormati pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Ini merupakan satu kesatuan kita. Kita berada di sini diundang oleh tuanku kita Sultan Habib Mahmud Melvin Al-Qadri. Tujuan kita apa? Ingin menegakkan peraturan-peraturan dengan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih Sultan. Pernah kita berdiskusi, saya alhamdulillah diskusi ini diterima oleh Sultan. Saya mengusulkan dengan Sultan kemarin waktu kami pergi melayat, jangan sampai kejadian-kejadian luar biasa ini bermasalah, tetapi alangkah baiknya berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat, berkumpul dengan cendekiawan, berkumpul dengan ahli-ahli sejarah, sehingga siapa itu Sultan Hamid II
baru kita meletakkan aturan apa yang diajukan oleh Pangeran Mahmud Srinegara. Ini merupakan satu kesatuan untuk menegakkan hukum. Saya berdiri di sini bukan dalam arti kata konteks apa. Saya selaku warga Kota Pontianak dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga dapil Kota Pontianak, saya siap menjadi garda ke depan untuk memperjuangkan daripada Sultan Hamid II. Kami juga tidak henti-hentinya di lembaga kami. Sampai waktu saya di dalam pendidikan berdiri saya, ada orang Jakarta sana yang sama aja persisnya begitu, tidak mau memberikan gelar kepada Sultan Hamid II untuk menjadi pahlawan. Kita berdiri. Siapa itu Sultan Hamid II? Sultan Hamid II merupakan pemuda yang ganteng sekali, yang mempunyai disiplin ilmu yang ada waktu itu. Kalau kita perhatikan, kita perbandingkan, putra dan putri Kalimantan Barat ini banyak yang pintar-pintar, Pak. Bisa diangkat menjadi menteri, menjadi presiden pun mungkin bisa. Kalau kita bersatu Kalimantan Barat, sehingga beliau memuja konsep ke depan. Kemungkinan konsep inilah yang menjadi pengaruh bagi bangsa Indonesia, akan membentuk suatu wadah daerah istimewa yang ditolak oleh orang-orang Jawa sana waktu itu. Tapi waktu itu, kalau masyarakat Kalimantan Barat bersatu padu, saya yakin Provinsi Kalimantan Barat akan makmur seperti yang ada di daerah istimewa Aceh. Karena disebabkan apa? Antara Sultan Hamid dengan Hamengkubuwono IX itu sama-sama mempunyai pendidikan di daerah Belanda sana. Jadi kita sejarahlah yang menentukan. Kita harus banyak membaca. Jas merah merupakan panduan kita membenarkan siapa itu Sultan Hamid II. Mari kita sama-sama yang ada di sini, apa yang dikatakan oleh penceramah itu, membawa pembawa acara tadi maupun yang sudah menyampaikan tadi, kita dukung. Saya Habib Ishaq Ali Al-Mutahar, sarjana sosial, siap menjadi garda ke depan untuk mendukung daripada kejadian-kejadian luar biasa tentang penghinaan atas Sultan Hamid II, dikatakan pengkhianat bangsa Indonesia. Sultan Hamid II bukan pengkhianat, tetapi Sultan Hamid II merupakan perjuangan yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Da. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Sultan Pontianak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib, para ulama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya tak panjang-panjang lebar, saya cuma mau menyampaikan ini alhamdulillah kita beri apresiasi buat para advokat kita, para pakar hukum yang sudah menempuh hal ini melalui jalur hukum. Tapi kalau kita tengok-tengok nih macam gini modelnya, payah nampaknya. Bukan kita pesimis, ada karena udah yang berlalu-lalu tuh kalau lewat jalur hukum kayaknya payah, betul. Udah sering betul. Sering. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari pakar hukum ini berhasil. Tapi kalau memang tidak berhasil, masih akan diproses, maka harus kita turun ke jalan, harus kita seret beliau ini ke penjara betul. Kalau memang kita harus berangkat ke Jakarta, siap berangkat ke Jakarta. Siap berangkat ke Jakarta. Masa orang Kalimantan Barat jumlah ratusan ribu orang bisa masuk ke dalam penjara betul. Datang ke Polda sini, kalau Polda sini tidak respon, datang kita ramai-ramai ke Mabes Polri sana. Kalau tidak masih respon, ramai-ramai kita datang ke rumah Hendro Priyono itu. Udahlah,
Kita ini semua tahu, dalam hati hadirin hadirat sekalian ini tahu semuanya. Ini yang seperti ini sudah sering terjadi. Kalau kita tidak turun ke jalan, kalau kita tidak ada ramai-ramai, tak bakal diproses. Betul. Nah, siap-siap kita berangkat ke Jakarta, kita datang ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya minta kepada ormas-ormas maupun tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, tolong tenang, sabar, dan jangan ambil tindakan apapun. Kita menjaga kondisi situasi dan di wilayah Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat biar kondusif. Kita ikuti dulu langkah hukum, dan ketika saya sudah membuat laporan ini, saya akan membuat deadline waktu bagi penyidik. Saya tidak mau langkah-langkah ini habis dipeti emaskan. Ketika saya buat laporan, saya sebagai Sultan Pontianak, bukan sebagai ormas. Ingat, kepada penyidik daripada polisi yang melapor ini bukan ormas tetapi Sultan Pontianak, di mana kakinya dihina, dihujat. Ketika tidak digubris, siap tidak saudara ini kita turunkan, kita penuhkan jalan, kita tutup jalan. Allahu Akbar. Jadi langkah-langkah itu kedepannya akan saya buat demi mengembalikan marwah daripada Sultan Hamid II ini yang dituduh sebagai pengkhianat, sebagai kenil, macam-macam yang diusiknya. Begitu juga Abu Janda. Ini mulai juga berkeluar-keluar di video yang viral juga pada saat ini. Selain Hendro Priyono, selain Abu Janda, yang pemilik akun juga harus ditangkap. Nah, jadi ini pesan daripada guru kita, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, selalu dipanjangkan umur, dan semoga-moga beliau cepat pulang ke Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini saya akan membuat laporan, tapi sebelumnya saya akan konferensi pers pada media supaya semuanya di Kalimantan Barat ini tahu bahwa saya cucunya yang akan melaporkan dalam perbuatan-perbuatan yang menghina, mencela, menghujat daripada kakek saya. Sultan Hamid II bukan milik keluarga, tetapi milik masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia. Jadi maka dari itu pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kemungkinan saya akan membuat laporan ke Polda. Saya mohon kepada bapak-bapak, habib-habib, ustadz, ulama, kiai, dan tokoh masyarakat yang lainnya, tolong doakan saya tetap istiqomah dan selalu sehat untuk menghadapi dalam hal-hal yang kita akan bela marwah daripada kakek-kakek kita supaya dipermudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah saatnya saya selaku cucu berbuat untuk beliau. Tidak bisa lagi apa yang akan saya buat untuk beliau selain inilah perjuangan kita bersama sebagai cucu-cucu beliau. Beberapa
sebelum kejadian keluar video viral ini udah ada tanda. Pada beberapa waktu dua minggu sebelum ini, kalau nggak salah saya ini ada tanda pada malam hari, yaitu petir menyambar daripada kron istana ini. Inilah, jadi saya asumsikan bahwa kejadian ini benar-benar harus kita tunjukkan kepada pemerintah tentang perjuangan kita dalam menegakkan, dan perjuangan ini harus kita untuk mengembalikan daripada nama baik Sultan Hamid II itu sendiri, yang dari pertama beliau berjuang untuk menyatukan NKRI tadi, bukan untuk memecah belahkan NKRI. Justru yang memecah belahkan NKRI ini Hendro Priyono itu sendiri. Jadi dalam kesempatan pada malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.